Selamat pagi, saudara-saudara. Dua ini kita akan membahas sejarah gereja Konsili Ekumenis yang kedua hingga reformasi Protestan. Tapi kita tetap dalam semangat ut omnes unum sin, seperti doa Kristus agar semuanya menjadi satu, dan kita harus memaafkan sejarah untuk dan apabila gereja pernah berkonflik dengan sesamanya, artinya sesama umat Tuhan, itu bisa memaafkan kejadian yang sudah berlalu untuk semangat bersama kesatuan gereja untuk menatap masa depan pelayanan bersama. Nah, saudara-saudara, sebelum masuk dalam akar rasuli seluruh bulatan gereja tentang Tritunggal dan Kristologi, kalau di pertemuan yang pertama kita membahas mengenai, kita melihat pada konsili yang pertama itu sesungguhnya kontroversialnya sangat besar, dan itu melibatkan pihak-pihak yang khususnya adalah Kaisar Konstantin sendiri. Hanya Kaisar Konstantin memang menganggap bahwa persoalan-persoalan teologis itu dianggapnya sepele dan tidak penting, tetapi nyatanya dalam perjalanan sampai kemudian konsili Nikea yang kontroversial itu melahirkan putusan yang sesungguhnya menunjukkan kemandirian gereja di atas tekanan rezim yang berkuasa sekalipun. Terbukti bahwa Konstantin yang mengentengkan pentingnya dogma itu tidak digubris oleh para bapak konsili, sehingga akhirnya toh Arius itu ajarannya dinyatakan sebagai heresi. Meskipun 10 tahun setelah konsili Nikea itu kontroversi masih terus berlangsung, secara khusus adalah pendekatan Arius yang melalui seorang sahabatnya yang sepaham, yaitu Eusebius dari Nikomadea, yang akhirnya membebaskan Arius dari tahanannya dan memasukkan Athanasius sebagai seorang pejuang yang gigih terhadap kebenaran iman Kristen dalam pembuangan. Nah, kemudian konsili-konsili berikutnya sebetulnya juga berkisaran pada perkembangan selanjutnya atau konsekuensi logis dari putusan gereja atas konsili pertama itu. Dari mulai merambah kepada persoalan-persoalan tentang Kristus dan hubungannya dengan Sang Bapa atau wujud Allah dan juga Roh Kudus. Istilah kristologi patristik itu artinya dari kata patres yang artinya bapak-bapak gereja, merujuk kepada bapak-bapak gereja yang merupakan peletak dasar dari konsili apostolik yang membahas kristologi. Dan semangat konsili itu sesungguhnya didasari atas apa yang tercatat dalam Kisah Para Rasul. Karena contohnya sudah ada ketika gereja mula-mula, yaitu gereja Yerusalem yang berlatar belakang Yahudi dan gereja Antioquia yang berlatar belakang mayoritas non-Yahudi, akhirnya memutuskan masa depan gereja rasuli bersama-sama dengan pengakuan terhadap kekhasan masing-masing. Orang non-Yahudi tidak boleh memaksakan sudut pandang mereka pada gereja Yahudi dan sebaliknya. Dan itu diungkapkan dalam putusan rasuli yang diawali dengan ungkapan atas putusan Roh Kudus dan putusan kami. Sehingga dengan demikian, maka Tuhan dalam konteks ini berbicara tentang ajaran hanya melalui komunitas beriman dan bukan melalui orang per orang. Tetapi dasar secara imani tentang ajaran gereja itu tidak bisa dilepaskan dari akar sejarah
apostolic fathers, yaitu bapak-bapak apostolik, yaitu murid-murid para rasul sendiri, yang merupakan kesinambungan dari para rasul ke gereja modern. Mulai dari misalnya tulisan-tulisan Ignatius dari Antioquia yang wafat tahun 107, Clement dari Roma tahun 100, kemudian Polikarpus dari Smyrna atau Polikarpus al-Izmir wafat tahun 156, Papias tahun 130, semuanya itu hingga pada masa konsili gereja dan abad-abad sesudahnya yang menetapkan kanun al-iman. Nah, kanun al-iman pada konsili yang pertama, yaitu patokan iman, itu baru berbicara tentang siapakah Kristus dalam hubungannya dengan Allah Bapa. Tetapi tentang Roh Kudus hanya diungkapkan dengan statement singkat, dan aku percaya kepada Roh Kudus. Tetapi penjabarannya belum diungkapkan. Sebetulnya kalau kita melihat seperti sering dituduhkan orang ya, pengakuan iman Nikea itu benar-benar didasarkan atas tradisi rasuli atau apostolic tradition yang memiliki akar kuat yang tak terbantahkan. Sehingga kalau sekarang banyak gereja modern memperkenalkan istilah Unitarian versus Trinitarian, itu sesungguhnya perbandingan yang tidak setara, karena Unitarian itu pandangan orang per orang yang muncul ratusan tahun setelah pergulatan bapak-bapak gereja. Dan kemudian kasus yang kedua itu didorong oleh karena miskinnya literasi tentang sejarah prakonsili. Sehingga orang Kristen semacam dalam sikap minder ketika tidak mendapati ajaran-ajaran pokok gereja itu pada misalnya perbandingan dengan umat Yahudi Rabinik. Padahal kelompok Yahudi Rabinik itu kan sebetulnya muncul setelah zaman kekristenan. Nah, dengan ditemukannya naskah-naskah Laut Mati, disitulah mulai kita bisa memahami bahwa sesungguhnya statement-statement Nikea itu tidak asing bagi komunitas Yahudi pra-Kristen dalam harapan mesianik mereka. Misalnya, ungkapan dalam konsili Nikea, aku percaya akan satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal. Ini paralel dengan temuan Laut Mati ya dari 2 ke 4, nomor naskahnya 246, Bereh di El Ubar Elyon Yikrone, bahwa Mesias itu akan disebut putra Allah dan mereka akan memanggilnya putra yang maha tinggi. Kemudian ungkapan tentang praeksistensi Kristus yang dilahirkan dari Bapa atau yang diperanakkan dari Bapa sebelum segala abad. Itu ternyata juga paralel dengan penemuan gua pertama dari Laut Mati atau Dead Sea Scroll yang menegaskan Im Yolit El Et Hamasia, Allah telah melahirkan Mesiasnya. Kemudian ungkapan bahwa Kristus sebagai firman, itu Allah dibihi karena kulusai'in, yang olehnya segala sesuatu diciptakan, paralel dengan Targum Onkelos bimim ramit afet alama, firman yang olehnya telah diciptakan alam semesta. Kemudian firman yang akhirnya turun menjadi manusia, turun dari surga, menjelma oleh kuasa Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, itu paralel dengan pengharapan mesianik kaum Yahudi pra-Kristen bahwa Roh Kudus akan turun atas Mesiasnya. Nakah al-Masihu ruah kudsa dalam bahasa Arab. Dan kemudian menjadi manusia itu merupakan gelar dari Sang Mesias yang akan datang yang disebut Bar-Enas, yaitu putra manusia. Kemudian dia akan datang dari surga untuk menghakimi orang hidup dan orang mati. Itu sesungguhnya paralel dengan naskah Qumran pengharapan mesianik pra-Kristen, bahwa Hasemayim viha aret yisma'ula masihu, surga dan bumi akan tunduk kepada suara Mesiasnya. Lalu kemudian kerajaannya tak berkesudahan. Itu paralel dengan ungkapan pengharapan mesianik Yahudi pra-Kristen Malkuta Malkut Olam, kerajaannya adalah kerajaan kekal. Nah, inilah pokok-pokok dari akar Yudaisme, artinya pra-Yudaisme Rabinik yang menjadi rujukan sekarang, yaitu orang Yahudi modern. Tetapi justru berakar pada pengharapan Yudaisme pra-Kristen yang merujuk kepada
kekekalan kerajaan Sang Mesias. Mesias adalah penguasa langit dan bumi. Mesias disebut anak Allah yang dilahirkan dari Allah dan seterusnya. Nah, oleh karena itu ketika konsili yang pertama muncul, yaitu gereja masih utuh, di mana gereja Alexandria, gereja Antioquia, gereja Roma, dan gereja Konstantinopel. Dan waktu itu tentu sebelum skisma, artinya ketika menyebut gereja Konstantinopel, tentu orang belum menyebut dengan gereja Ortodoks Yunani. Ketika menyebut gereja Roma, tentu orang belum menyebut Roma Katolik. Ketika orang berbicara tentang gereja Antioquia, orang belum menyebut gereja Ortodoks Syria. Ketika orang menyebut gereja Antioquia, orang belum mengidentikan dengan gereja Koptik Ortodoks seperti yang dikenal sekarang. Karena gereja Alexandria, Antioquia, Roma, Konstantinopel itu waktu itu lebih merupakan pusat-pusat jurisdiksi gereja kuno. Dan ketika gereja itu masih satu, kemudian muncul kontroversi Arius, seperti yang kita bahas minggu lalu, ini sekedar saya ulang. Yang intinya bahwa Arius itu menyangkal kekekalan firman Tuhan, firman Allah. Padahal di dalam Yohanes jelas-jelas ditegaskan firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu diciptakan oleh firman. Sehingga firman tidak mungkin tidak kekal. Tidak mungkin Allah pernah ada tanpa firman-Nya. Karena baik itu Allah firman-Nya, itu sesungguhnya dia yang ada, yang sudah ada, dan seterusnya ada. Maka gereja kemudian menghadapinya dengan konsili pertama yang menegaskan bahwa firman Tuhan atau firman Allah atau anak Allah itu tidak diciptakan. Maka di dalam konsili Nikea diungkapkan dilahirkan, tidak diciptakan. Karena sebelum Allah melahirkan firman-Nya, sebelum Allah menyatakan diri lewat firman-Nya, maka firman itu sudah ada dalam diri Allah secara kekal. Nah, inilah mengulang sekedar ketika ungkapan tentang Kristus itu sudah clear dibahas, tetapi tentang Roh Kudus belum. Hanya dikatakan dan kami percaya kepada Roh Kudus. Pada konsili pertama ini, setelah diktum tentang Roh Kudus itu adalah anatema terhadap ajaran Arius. Sedangkan tentang mereka yang berkata pernah ada waktu di mana anak belum ada, artinya firman Allah belum ada. Dan sebelum firman dilahirkan ia tidak ada. Dan anak Allah itu berasal dari tidak ada kemudian menjadi ada. Artinya kreasio et nihilo seperti ciptaan yang lain. Dan juga mereka yang menyangkal bahwa putra Allah memiliki zat lain atau substansi lain. Atau substansi lain selain dari Allah sendiri. Atau firman itu diciptakan atau dapat berubah, maka gereja yang universal dan rasuli menjatuhkan anatema atas ajaran mereka. Tetapi sebagaimana kita tahu bahwa ajaran Arianisme itu tidak begitu saja bisa diselesaikan, sehingga kontroversi tentang Arian ini masih muncul pada konsili berikutnya. Salah satu adalah tindakan yang mereaksi Arius, tetapi tindakan yang berarah balik. Misalnya, ketika gereja menghadapi ajaran yang disebut dengan apolinarisme. Karena awalnya sebetulnya apolinaris itu ingin membela ketuhanan, keilahian Kristus dari serangan Arius. Sehingga dia lupa ketika menekankan sebagai firman Allah Kristus itu sepenuhnya Allah, tetapi dia melalaikan keutuhan kemanusiaannya, sehingga dalam pandangan apolinaris Yesus itu tidak sepenuhnya manusia karena tubuhnya adalah manusia tapi rohnya adalah roh Tuhan. Nah, sebetulnya ajaran inilah yang sering dipahami oleh orang-orang awam, khususnya yang berasal dari Muslim yang menjadi Kristen, itu seringkali mengungkapkan Yesus itu roh Allah, jadi Isa itu rohullah. Itu sebetulnya gaung dari ajaran apolinaris yang sudah dinyatakan keliru oleh gereja. Dan yang kedua, kelompok yang disebut Makedonianisme.
di mana Yesus sebagai firman Allah, tetapi Roh Kudus adalah ciptaan belaka. Yesus sebagai firman Allah adalah Allah, tetapi Roh Kudus adalah ciptaan belaka. Jadi ajaran Makedonianisme itu muncul dari wilayah gereja Barat Konstantinopel, sedangkan Apolinaris itu muncul dari wilayah gereja Antioquia. Dan kemudian Konsili Konstantinopel tahun 381 menegaskan ajaran keilahian firman atau anak Allah. Lalu ajaran tentang keilahian Roh Kudus, di mana disebutkan Roh Kudus yang keluar dari Allah, ya, itu patut disembah dan dimuliakan bersama dengan Bapa dan Putra. Sehingga dengan demikian ajaran tentang misteri ketritunggalan Allah yang Maha Esa itu diungkapkan dengan sempurna. Tinggal kemudian pada konsili-konsili berikutnya itu adalah bagaimana hubungan antara kemanusiaan Kristus dengan keilahiannya. Itu yang dimulai dibahas di Konsili Efesus. Jadi Konsili Oikumenis pertama Nikia, Konsili Oikumenis kedua Konstantinopel, sekarang ini Istanbul, dan Konsili Oikumenis ketiga itu adalah Efesus. Ini adalah pengakuan iman Nikia Konstantinopel yang merupakan itu adalah gabungan dari pengakuan iman Nikia tahun 325 sampai pada ungkapan nu'min bi ruhil kudus, aku beriman kepada Roh Kudus, kami beriman kepada Roh Kudus. Kemudian dilanjutkan, ini terjemahan dari bahasa Arab ya, ar-Rabbul Muhyi, yang dilahirkan dari Tuhan yang menghidupkan, yang keluar dari Bapa dan bersama dengan Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan, yang bersabda dengan perantaran para nabi. Itu tambahannya pada konsili kedua. Dan aku percaya kepada gereja yang kudus, gereja yang satu, kudus, am dan rasuli. Dalam terjemahan bahasa Arab, kanisah wahidah jami'ah muqaddasah rasuliyah, yaitu gereja yang satu, wahidah, yang kudus, muqaddasah, yang universal, jami'ah, dan yang Katolik, yang rasuli, yaitu rasuliyah. Aku mengakui kepada satu baptisan untuk pengampunan dosa dan menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan akhirat atau kehidupan yang akan datang. Amin. Jadi kalau kita lihat rumusan-rumusan atau formulasi teologis ini sebetulnya ya tidak sebanding dengan ajaran-ajaran yang muncul kemarin sore seperti Unitarian, Oneness. Itu kan sebetulnya bukan ajaran yang bertanggung jawab karena miskinnya literasi, miskinnya penguasaan sejarah, kemudian yang ketiga sifat sombong takabur untuk tidak menghormati kesinambungan ajaran gereja modern dengan bapak-bapak gereja. Padahal ya masih pinter bapak gereja. Pertama karena bapak gereja kehidupannya lebih dekat secara historis dengan zaman para rasul. Sehingga kalau bicara tentang sejarah manapun juga, yang paling dekat dengan peristiwa tentu lebih kecil kemungkinannya untuk salah. Yang kedua, bapak-bapak gereja khususnya Apostolic Fathers, bapak konsili, itu bapak-bapak rasuli sampai bapak-bapak konsili, itu memiliki kesinambungan ajaran dan juga persekutuan dengan para rasul. Jadi mereka memakai bahasa yang sama, misalnya bahasa Aram untuk gereja-gereja di wilayah Antioquia, atau bahasa Yunani, bahasa konsili yang sama dengan kelompok Yahudi Helenik yang sudah muncul sebelum zaman Kristen, lalu diteruskan di zaman Perjanjian Baru. Sehingga dalam Kisah Para Rasul itu memang ada dua kelompok anggota gereja mula-mula, yaitu orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, yang ini merupakan kelanjutan dari orang Yahudi Helenik. Bukan Helenisme, karena Helenisme itu pemahaman yang berbeda dengan Alkitab, tetapi Alkitab membedakan antara Helenisme dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, dan itu menjadi basic dari gereja. Yang kedua adalah orang-orang Ibrani yang merujuk kepada gereja Yerusalem yang berbahasa Aram.
Dan ini sangat dekat dengan peristiwa itu, bahkan literaturnya bersambung sampai zaman bapak-bapak konsili. Lalu kajian tentang kristologi itu mulai dibahas pada masa konsili Efesus, di mana juga gereja masih satu pada waktu itu. Ya, gereja Alexandria, gereja Antioquia, gereja Roma, dan gereja Konstantinopel. Kemudian muncul ajaran baru itu yang diajarkan oleh Nestorius. Nestorius itu sesungguhnya adalah patriark dari gereja Konstantinopel. Tetapi dia berpikiran mengatakan bahwa sebetulnya statementnya yang paling dipersoalkan oleh Konsili Efesus itu adalah Bunda Maria itu adalah hanya melahirkan kemanusiaan Kristus yang terlepas dari keilahiannya. Makanya menurut Nestorius, Bunda Maria itu bukan pelahir theos, pelahir firman Allah yang adalah Allah, atau Theotokos. Pak Bambang ke mute, Pak. Iya, ke mute Pak Bambang, di unmute dulu. Mulai kapan tadi? Baru Pak, baru 3 detik kok. Oh ya, oke. Iya, kirain Pak Bambang lagi ngopi tadi, sorry Pak. Jadi Nestorius itu sesungguhnya adalah patriark Konstantinopel, tetapi karena ajarannya yang keliru, maka akhirnya mekanisme gereja bahwa dia harus diturunkan dari jabatan patriark, sehingga dia jatuh dalam ajaran heretik. Sebetulnya yang diajarkan Nestorius itu apa? Pertama, dia menekankan bahwa Kristus itu pernah kira-kira terlepas daripada keilahiannya, padahal sebetulnya ketika gereja mengajarkan, misalnya pada ungkapan Ignatius dari Antioquia, itu adalah muridnya Petrus dan muridnya Yohanes, ada ungkapan bahwa Kristus itu adalah antropoteo, yaitu Allah manusia, yang artinya dalam diri Kristus itu dipersatukan antara keilahiannya sebagai firman dan kemanusiaannya yang dilahirkan oleh Bunda Maria. Dan itu bukan baru ada pada konsili Efesus. Itu sudah ada pada generasi pertama muridnya para rasul. Dan itu ditekankan oleh muridnya Petrus dan muridnya Yohanes yang tidak lain adalah uskup kedua dari gereja Antioquia setelah Evodius. Dan sebelum Evodius adalah Petrus, Petrus digantikan Evodius, Evodius digantikan oleh Ignatius. Ignatius itu mengajarkan berdasarkan kebenaran kitab suci dan ajaran para rasul bahwa Kristus itu adalah Allah manusia, artinya sepenuhnya Allah sebagai firman Allah yang kekal, yang olehnya segala sesuatu dijadikan, dan sepenuhnya manusia ketika lahirnya ke dunia sebagai putra Maryam. Makanya dia menekankan ek Theo ke ek Marias. Dia adalah dilahirkan dari Allah sebagai firman, dan ek Marias dilahirkan oleh Maria dalam kemanusiaannya. Dialah tabib kita, yaitu Yesus Kristus. Itu ditekankan sekali. Dan Ignatius itu meninggal tahun 107 Masehi, jauh sebelum kontroversi kristologi, jauh sebelum konsili Nikea. Karena itu kita tidak bisa membaca sejarah konsili hanya prakonsili beberapa tahun sebelum konsili, tidak. Tapi harus dirunut sejak zaman para rasul, muridnya para rasul, murid dari muridnya para rasul, sampai konsili yang dijiwai oleh atas putusan Roh Kudus dan putusan kami. Nah, itu saudara-saudara. Kemudian sebagai reaksi dari ajaran Nestorius itu, gereja konsili Efesus menekankan bahwa Bunda Maria adalah Theotokos. Secara harfiah kata Theotokos itu artinya pelahir dari Allah. Nah, pelahir dari Allah ini maknanya bukan Yesus itu Bunda Allah Bapa, tidak. Tapi maknanya bahwa Kristus itu adalah Bunda, Maria itu adalah Bunda dari Yesus Kristus yang sepenuhnya Allah. Jadi ungkapan pelahir Allah itu bukan Maria itu adalah bundanya Allah Bapa, tidak. Tapi bunda dari Sang Kristus
yang sepenuhnya Allah. Dan keilahian atau kealahan Kristus itu tidak pernah terpisah sekejap pandangan pun dari kemanusiaannya sebagai Sang Firman. Maka ketika Kristus mati, itu menimpa tubuh kemanusiaannya, tapi Allah tidak pernah ikut mati. Tetapi antara keilahian dan kemanusiaan itu satu sedemikian rupa, tanpa bercampur dan tanpa berubah. Ibarat misalnya seperti ini, seperti pedang yang dinyalakan oleh api. Di situ api tidak berubah menjadi pedang dan pedang tidak berubah menjadi api. Tetapi ketika api menyalakan pedang itu, pedang menjadi tajam. Tetapi pedang tidak pernah berubah menjadi api tetap api, pedang tetap pedang. Kira-kira seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, konsili ketiga ini masih oikumenis, artinya diikuti oleh semua gereja sebelum perpecahan. Tetapi konsili keempat, nah inilah yang disebut sebagai perpecahan pertama. Tapi sebelumnya, oke, kita akan melihat dulu, misalnya bagaimana ajaran prakonsili, misalnya murid-murid dari para rasul sendiri. Saya kutipkan ada dua bapak gereja dari masa apostolik. Yang pertama Ignatius dari Antioquia, yang bapak tahun 107 tadi. Dia mengatakan begini, Allah itu esa yang menyatakan dirinya sendiri dalam Yesus Kristus putranya, yaitu firman-Nya yang keluar dari keheningan kekal. Hos estin auto logos aposekes pro elton. Jadi ungkapan yang dilahirkan dari Bapa sebelum segala abad itu bukan merujuk kepada kemanusiaan Yesus yang dilahirkan oleh Bapa. Tidak. Yang dilahirkan dari Bapa sebelum segala abad itu merujuk kepada firman Allah yang kekal, yang oleh Ignatius dikatakan keluar dari keheningan kekal. Keheningan kekal itu ketika dunia belum tercipta, malaikat belum tercipta, ya. Maka jangan terlalu silau dengan argumentasi Yahudi modern bahwa kata marilah kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Siapakah kita ini? Dalam tafsiran Yahudi modern itu adalah Tuhan bicara kepada sidang ilahi. Ya, secara gramatika memang itu tidak salah. Karena apa? Untuk kata marilah kita jadikan itu digunakan kata-kata asa, na'aseh. Marilah kita jadikan, berarti itu bukan kreasio ex nihilo, bukan penciptaan dari tidak ada menjadi ada. Ya, tetapi ayat 27 maka diciptakan oleh Allah, di situ digunakan kata bara yang menunjukkan yang menciptakan itu hanya Allah, bukan malaikat. Dari situ benar cara gramatika. Tapi kalau dirujuk secara lebih dalam lagi, lah itu kan Allah berbicara dengan malaikatnya yang disebut sidang ilahi. Nah, pertanyaannya, sebelum malaikat diciptakan, sebelum dunia diciptakan, lalu Tuhan berkata, marilah kita ini, kita siapa? Kan gitu kan? Ketika malaikat sudah ada, bolehlah ditafsirkan itu bicara dengan malaikat. Tapi ketika Tuhan menciptakan malaikat, dia bicara dengan siapa? Di situ sebetulnya misteri komunikasi kekal dalam diri Allah sendiri. Sehingga penafsiran-penafsiran Yahudi yang lebih tua, misalnya Philo dari Alexandria, itu menafsirkan itu adalah Allah berbicara dengan sang firman-Nya sendiri. Jadi firman yang ada dalam diri Allah itulah yang berkomunikasi dengan Bapa. Jadi artinya maka nanti akan muncul ungkapan bahwa tiga pribadi dalam satu substansi. Jadi wujudnya hanya satu. Tapi yang diungkapkan dalam kata pribadi itu sesungguhnya adalah komunikasi kekal dalam kekekalan. Perikoresis antara Bapa, Putra, dan firman-Nya. Nah, ini memang bahasa teologis yang tidak mudah diserap, tapi nanti bisa kita diskusikan dengan mudah sebetulnya. Nah, kemudian dia juga mengatakan Kristus itu memiliki tabiat ganda yang menurut daging dan menurut roh. Sarkikos ke pneumatikos. Jadi kemanusiaan Yesus itu adalah menurut daging. Yang menurut roh itu adalah
keilahiannya sebagai firman. Yang diperanakkan dan yang tidak diperanakkan, genetos ke agenitos. Yang diperanakkan oleh Bunda Maria itu adalah kemanusiaannya dalam daging. Tetapi tidak mungkin Maria itu adalah memperanakkan Allah secara kodrat ilahinya. Meskipun antara keilahian dan kemanusiaannya tidak bisa dilepaskan, sehingga Maria bukan sekedar melahirkan sang manusia, tetapi Maria melahirkan kemanusiaan Kristus yang tidak pernah bisa lepas sedetik pun dengan keilahiannya sebagai firman Allah. Yang keluar dari Maryam dan yang keluar dari substansi Allah. Ek Marias ki ekteos. Yang keluar dari Maryam itu adalah kemanusiaan Yesus, maka disebut terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah rahimmu, buah tubuhmu. Lukas pasal 1 ayat 42. Tetapi yang dilahirkan dari Allah itu yang merujuk kepada Sang Firman. Yohanes pasal 8 ayat 42, jikalau Allah itu Bapamu, kamu mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Aku yang keluar dan datang dari Allah itu adalah keilahiannya sebagai Sang Firman. Buah tubuh atau buah rahim Maria yang disebutkan dalam Lukas pasal 1 ayat 42 itu kemanusiaannya. Yang pertama terpikirkan. Karena hakikat kemanusiaannya bisa dipikirkan secara antropologis. Yang kedua tak terpikirkan, artinya sebagai firman Allah itu mengatasi pemikiran kita. Proton patetos ketute apates, ya. Kemudian Clement dari Roma, itu adalah murid Petrus dan murid Paulus. Dia mengatakan demi Allah yang hidup, Tuhan Yesus Kristus yang hidup dan Roh Kudus. Jadi kalau kita ungkapkan dari data-data awal sejarah gereja, gereja tidak pernah menyembah Allah yang bukan Tritunggal. Gereja selalu menyembah Allah Tritunggal. Dan karena penyembahan terhadap Tritunggal itulah yang diungkapkan ketika Polikarpus mati syahid karena pilihan imannya tidak mau menyangkal Kristus. Dan ketika dia sebelum kematiannya itu Polikarpus muridnya Yohanes tahun 156 Masehi itu memuja himne tentang Tritunggal. Nah, jadi Konsili Efesus itu sesungguhnya banyak sekali merenungkan tentang kristologi secara khusus. Itu adalah pemikiran dari Markirilos dari Iskandaria. Jadi dia mengatakan bahwa yang menurut daging dan menurut roh dilahirkan dan tidak dilahirkan keluar dari Maria dan keluar dari Allah. Itu basicnya yang sudah disebut sejak akhir, mengatakan kami tidak memisahkan kemanusiaan Kristus dengan keilahiannya sebagai firman dan tidak memisahkan firman Allah setelah kesatuan inkarnasinya yang tak tersifatkan. Sebaliknya kami mempertahankan Yesus yang satu yang berasal dari dua. Telah menjadi satu dari dua. Kesatuan itu tidak rusak oleh kedua tabiat atau bercampur satu sama lainnya, tidak. Tetapi satu kesatuan yang utuh dalam satu kodrat ganda Sang Kristus itu. Nah, itulah konsili ketiga. Konsili keempat ini yang merupakan awal dari skisma pertama yang membelah dua gereja. Ya. Jadi blok timur yang tidak lain adalah gereja Alexandria yang akhirnya menjadi gereja Koptik Ortodok dengan gereja Antioquia yang akhirnya menjadi gereja Etikas. Etikas itu mengajarkan ajaran sesat yang disebut monofisit. Nah, monofisit itu artinya Kristus hanya memiliki satu kodrat, yaitu kodrat ilahi. Dan kemanusiaannya itu
lebur dalam keilahiannya. Maka Kristus hanya memiliki satu kodrat, yaitu kodrat Allah. Nah, inilah ajaran monofisit. Ajaran monofisit itu sebenarnya tidak punya penganut. Itu hanya dianut oleh perorangan seorang rahib tua yang bernama Etikas. Tetapi prakonsili Kalsidon itu sesungguhnya sudah ada soal-soal non-teologis yang berkembang di antara gereja barat dan gereja timur. Salah satunya itu adalah aspek politik, di mana hegemoni dari gereja barat, Roma, dan juga Konstantinopel atas gereja timur yang berpusat di Alexandria dan Antioquia itu yang ditolak. Maka pada konsili keempat yang dikenal dengan skisma kecil, perpecahan pertama, itulah yang akhirnya membelah dua gereja barat dan timur ini. Jadi kira-kira perbedaannya seperti ini. Gereja-gereja yang di timur, yang dua pusatnya itu adalah di Antioquia dan Alexandria, itu menolak konsili Kalsidon. Jadi gereja Koptik, gereja Syria Ortodok, gereja Armenian Ortodok itu menolak konsili Kalsidon. Maka mereka disebut gereja-gereja non-Kalsidon. Tetapi mereka tidak menganut monofisit seperti yang selama ini dituduhkan. Jadi gereja Alexandria dan gereja Antioquia itu rumusannya dikenal dengan miafisit. Dan mia itu artinya satu tapi memiliki kegandaan. Jadi itulah yang sesungguhnya diteruskan dari konsili Efesus. Dalam konsili Efesus itu dirumuskan hubungan antara keilahian Kristus dan kemanusiaannya itu adalah miafisis ton theon logonsis sarkomeni. Satu kodrat ganda dari firman Allah yang menjadi manusia. Yang sepenuhnya Allah sebagai firman Allah dan sepenuhnya manusia sebagai putra Maria. Nah, jadi ini bukan monofisit, tetapi miafisit, kodrat ganda. Itulah konsili Efesus. Tapi konsili Kalsidon merumuskan Kristus itu adalah satu pribadi dalam dua kodrat. Satu pribadi dalam dua tabiat atau dua kodrat. Nah, karena di situ ada kata-kata dua kodrat, diopesit, orang-orang dari timur berkeberatan. Ini jangan-jangan mengarah kepada Nestorian kembali. Karena Nestorian itu mengajarkan karena Maria itu hanya ibunya kemanusiaan Kristus, maka dia dipisahkan antara keilahian Kristus dan kemanusiaannya. Lalu bagaimana satunya firman dengan Kristus itu? Kalau Alkitab kan mengatakan firman menjadi manusia. Alkitab tidak pernah mengatakan firman mendiami manusia. Sedangkan Nestorius itu mengajarkan bahwa kesatuan firman dengan Allah itu tidak benar-benar kesatuan yang sifatnya permanen. Hanya seperti Allah yang diam dalam bait sucinya. Hanya seperti itu. Makanya Efesus kemudian menghukumi atau memfatwakan ajaran Nestorius itu heretik. Dan itu ditolak dalam konsili Efesus. Nah, dalam konsili Efesus itu rumusan yang dipakai adalah miafisit tadi, yaitu satu kodrat ganda. Jadi kata gandanya itu menjelaskan satunya, dan kata satunya itu menekankan kesatuan dari kegandaannya. Itu kira-kira ungkapan miafisit dalam konsili Efesus. Tapi ketika konsili Kalsidon kemudian merumuskan satu hipostasis dari dua kodrat, maka dicurigai oleh pihak timur kata dua kodrat itu yang ditekankan kata duanya. Maka di sini akan jatuh kembali kepada Nestorianisme. Akhirnya gereja terpecah menjadi dua. Orang-orang Kalsedonia menuduh gereja Koptik dan gereja Syria sebagai monofisit, padahal mereka tidak monofisit. Tapi gereja-gereja non-Kalsedonia menuduh gereja Kalsedonia sebagai Nestorian atau diofisit. Jadi itu dinamika sejarah gereja. Dan sekarang ternyata setelah melalui pertemuan-pertemuan ekumenis, ya dua-duanya salah. Artinya gereja
Timur, ya gereja Oriental Ortodok itu juga bukan monofisit, sementara gereja Barat, Roma dan Konstantinopel juga bukan Nestorian. Nah, itulah perlunya konsultasi-konsultasi ekumenis yang berkembang pada masa modern itu dalam semangat memaafkan sejarah. Kedua-duanya militan untuk mempertahankan ajaran Kristus yang benar, tetapi dalam praktek mereka gagal untuk menyatakan dalam sikap yang ideal tentang bagaimana menyatakan itu kepada umat Tuhan. Nah, saudara-saudara, gagalnya Konsili Kalsedon itu yang melahirkan skisma pertama tahun 451. Jadi rupanya motif Bizantium terutama dilandasi oleh kekhawatiran mereka akan kehilangan hak kontrol politik dan wilayah-wilayah Timur Tengah. Motif politik melalui hegemoni gereja dilakukan oleh Kaisar Justianus I dengan menempatkan para patriark Yunani di Syria dan di Mesir. Makanya sekarang ini kalau Anda pergi ke gereja Syria, itu ada patriark Yunani Ortodok di Syria, tetapi juga ada patriark Syria Ortodok di Syria. Yang Yunani Ortodok di Syria ini sesungguhnya adalah perpanjangan tangan dari kaisar waktu itu yang mewakili gereja Bizantium atau gereja Konstantinopel, sementara Syriak Ortodok yang dituduh monofisit itu adalah gereja aslinya yang berkembang sejak abad pertama. Lalu sejak abad ke-17 karena persaingan antara Ortodok Yunani dengan gereja Katolik Roma, gereja Katolik Roma menempatkan apa yang disebut patriark Yuniat dalam kesatuan dengan Roma. Makanya ada 3 patriark, patriark Yuniat Katolik yang ditempatkan di Syria sejak abad 17, lalu ada patriark gereja Ortodok Yunani di Syria yang adalah perpanjangan dari waktu itu Kaisar Justianus I, dan ada patriark Syriak Ortodok yang sesungguhnya itu memiliki kesinambungan bahasa ritus sejak abad pertama. Begitu juga di Mesir. Ada gereja Yunani Ortodok di Mesir yang misalnya mereka yang menyelenggarakan biara di Sinai itu adalah orang Yunani Ortodok di Mesir. Sementara ada gereja Koptik Ortodok, namanya juga Koptik, itu berarti gereja Mesir aslinya yang berasal dari abad pertama. Tetapi juga ada patriark Katolik Koptik yang ditempatkan sebagai patriark Yuniat oleh Roma. Nah, ini sejarahnya seperti itu, saudara-saudara. Kemudian pihak Syria dan Mesir sejak semula itu curiga karena dalam konsili itu menerima tokoh yang bernama Hiba dan Theodoretus dari mob Suestia tanpa mengkoreksi tulisan keduanya yang jelas-jelas bercorak monofisit, bercorak diofisit. Kristus memiliki 2 tabiat. Dengan tidak ditolaknya tulisan Theodoretus itu, maka mantaplah tuduhan orang-orang Koptik dan orang Syria bahwa Konsili Kalsedon dicurigai membela Nestorius karena Theodoretus itu adalah penerus dari ajaran Nestorius. Theodoretus telah mengutuk ajaran dari Markirilos dari Alexandria. Dia mengatakan Allah tidak dapat mengambil tabiat kemanusiaan tetapi mendiami kemanusiaannya. Ini jelas-jelas rumusan Nestorian. Nah, kenapa Theodoretus yang jelas-jelas berbeda ajarannya dengan Konsili Efesus kok tidak dikutuk dalam Kalsedon? Kemudian begitu Kalsedon merumuskan juru selamat kita telah diperkenalkan kepada kita dalam 2 tabiat atau 2 kodrat, kontan saja konsili itu dianggap berbau Nestorian. Meskipun saat yang sama konsili keempat itu menganatema Nestorius. Jadi itu memang tidak hanya sekedar persoalan teologis, tapi ada persoalan non teologis yang menyertai konflik itu, tapi sekarang sudah dikelirkan sekarang ya. Nah, sementara dari kontroversi ini juga bukan 2 menjadi 1 subjek yang satu dan sama yang dalam formula gereja non-Kalsedonian disebut miapesis, yang artinya 1 kodrat ganda. Lalu dalil Kirilos ya yang ditetapkan dalam Konsili Efesus tahun 431
itu menekankan gelarnya Bunda Maria sebagai Yoldot Aloho, Bunda Allah. Bukan maknanya Maria adalah Bunda dari Allah Bapa, tapi Maria adalah Bunda Sang Kristus yang lahir sebagai manusia yang tidak sekejap pun bisa dilepaskan dari kemanusiaannya. Jadi Kristus selalu Allah dan selalu manusia. Tapi bagaimana kalau dia selalu Allah dan selalu manusia, dia mati? Kematiannya melanda pada kemanusiaannya. Allah tidak ikut mati, tidak, karena Allah tidak pernah bercampur menjadi semacam larutan baru sehingga Allah tersentuh oleh maut. Nah, kemudian itu yang menjadi kontroversi dari monofisit, tuduhan yang diarahkan kepada gereja non-Kalsidon dan juga Diopesit Nestorian yang diarahkan kepada gereja Kalsidon. Nah, lalu masih ada satu lagi yang disebut gereja pre-Kalsidon. Jadi kisahnya seperti ini. Ketika kemudian Nestorius itu diusir dari Konstantinopel karena ajarannya yang keliru, maka dia diundang oleh salah satu gereja lokal di wilayah Asur. Asur itu sekarang Irak. Diundangnya Nestorius itu, kalau Anda membaca misalnya bukunya Van den End tentang sejarah perjumpaan gereja dengan Islam, itu jelas karena ketika gereja mula-mula itu mendapatkan anut dari dua kekaisaran. Kekaisaran pertama, kekaisaran Roma, misalnya pendatang dari Kirene, dari Roma, orang-orang Arab itu termasuk wilayah kekaisaran Roma. Sementara Roma itu memiliki saingan yang disebut kekaisaran Persia. Dalam zaman Alkitab masih disebut Partia. Maka penduduk Elam, Partia, Mesopotamia itu adalah wilayah dari kekaisaran Sasanid ini. Keduanya terlibat dalam peperangan selama berabad-abad. Jadi itu warisan yang tidak mengenakkan bagi gereja. Kemudian tahun 313 Kaisar Konstantin menjadi Kristen. Tapi Konstantin tidak menjadikan Kristen sebagai agama negara. Kekristenan menjadi agama negara baru terjadi pada zaman Kaisar Theodosius II tahun 380. Cuman Kaisar Konstantin mengeluarkan Edik Milan tentang kebebasan beragama tahun 313. Dan ketika dia mengeluarkan Edik Milan kebebasan beragama itu, pada awal pertobatannya dalam tanda kutip, dia mengirimkan surat kepada Kaisar Persia yang mengatakan bahwa sejak saat ini saya sudah menjadi pengikut Kristus dan saya punya saudara-saudara seiman yang ada di wilayah Anda. Atas nama pelindung umat Kristen, Konstantin menitipkan orang-orang Kristen yang di wilayah Persia. Surat itu dijawab oleh Kaisar Persia, sahabat musuh saya adalah musuh saya juga. Akibatnya apa? Gereja di wilayah Persia yang relatif menerima kemerdekaan beragama sejak abad pertama justru mulai ditindas gara-gara surat Konstantin. Sementara di wilayah barat kekristenan baru mendapatkan kebebasan beragama setelah 300 tahun pertama sejarahnya. Bebas dari satu penindasan Roma justru masuk kepada penindasan Persia. Karena itu, semua konsili yang diadakan di wilayah Roma dicurigai sebagai antek-anteknya Roma. Oleh karena itu, gereja di wilayah Syria Timur atau Asur ini hanya hadir di dua konsili. Konsili yang pertama dan konsili yang kedua. Konsili yang ketiga tidak hadir karena dia tidak mau dicurigai sebagai antek-anteknya Roma, karena yang namanya kota Nikeia, kota Konstantinopel, kota Efesus, semua di wilayah Roma. Mungkin menurut Van den End itu sebagai sebuah taktik politik, dia mengundang Nestorius tanpa dia tahu bagaimana kontroversi itu sebenarnya, menjadi seorang pembicara dalam sebuah pertemuan teologis di wilayah dalam sebuah pertemuan gerejawi di wilayah Assyria Timur. Nah, sejak saat itu gereja
Asiria Timur itu kemudian dicap sebagai gereja Nestorian. Padahal mungkin mereka tidak seperti yang dituduhkan itu, dan hasil dari pertemuan-pertemuan teologis dari gereja Asiria Timur dengan Takhta Suci Vatikan, mereka sudah menunjukkan bahwa mereka tidak mengakui ajaran Nestorius. Makanya para teolog sekarang mengklasifikasikan kelompok Syria Timur itu sebagai pre-Kalsedonian Kristologi. Jadi serangkaian konsultasi antara keduanya itu diselenggarakan ya, misalnya di Arsus, di Bristol, di Jenewa tahun 70, Addis Ababa tahun 71, Kembesi, Wadi El Natrun Mesir, dan akhirnya berhasil membuka dinding isolasi ratusan tahun antara gereja non-Kalsedonian dan gereja Kalsedonian. Nah, kemudian ada satu titik temu antara kristologi yang berbeda-beda di dalam perumusan itu pada kata-kata without confusion, tidak bercampur, without change, tidak berubah, and without division, without spirit, tidak terbagi, tidak terpisah. Itu intinya. Semua kristologi itu sebetulnya berangkat dari fakta yang sama tetapi dengan rumusan yang berbeda. Hanya dari perbedaan kata dari dan dalam itu aja kemudian menjadi runcing. Kalau gereja non-Kalsedonian itu kan mengatakan Kristus itu adalah satu kodrat ganda dari dua kodrat. Dari dua, ya. Sementara Kalsedon itu satu pribadi dalam dua. Jadi kata dalam dan dari itu saja. Tapi intinya sama, antara kemanusiaan dan keilahian itu adalah tidak berbaur, tidak berubah. Jadi tidak berbaur artinya apa? Kemanusiaan dan keilahiannya itu tidak berbaur sehingga misalnya kalau kemanusiaan Yesus mati, Allah bisa mati, tidak seperti itu. Tidak berubah artinya dia tidak memunculkan larutan baru dari dua kodrat tadi. Tidak terbagi. Artinya satu sedemikian rupa sehingga misalnya tidak bisa dibagi ketika Yesus dilahirkan oleh Bunda Maria, berarti Allahnya terlepas, tidak seperti itu. Tidak terpisah sama sekali. Nah itu pergulatan kristologi yang sangat rumit antara gereja non-Kalsedon dan gereja Kalsedonian. Dan itu konsili Kalsedon yang dianggap sebagai awal dari perpecahan pertama. Kemudian perpecahan kedua itu adalah antara gereja Barat sendiri tahun 1054 sebetulnya ya. Ini apa PPT-nya lupa saya buatkan. Tapi kira-kira tahun 1054 itu antara dua gereja Barat ini yang di sebelah barat Roma itu menjadi sekarang ini Roma Katolik, dan yang sebelah timur itu menjadi gereja Yunani Ortodok. Dalam bahasa Inggris biasanya gereja Yunani Ortodok itu disebut sebagai Eastern Orthodox Church, gereja Ortodok Timur, ya, karena konteksnya itu adalah Roma Timur, yaitu Konstantinopel. Sementara gereja Syria Ortodok, gereja Koptik Ortodok itu dikenal dengan Oriental Ortodok, gereja Ortodok budaya Timur. Nah, salah satu yang membuat Konstantinopel nanti akhirnya jatuh itu karena antara gereja Ortodok Timur dengan gereja Roma itu tidak bersatu. Sehingga ketika pasukan Islam menaklukkan mereka, maka seolah-olah gereja Hagia Sophia ya yang akhirnya menjadi masjid itu dibiarkan tidak dibantu oleh Roma karena kedua gereja itu belum bersepakat tentang rumusan iman, termasuk itu tentang tambahan ungkapan et filioque procedit, bahwa Roh Kudus itu keluar dari Bapa ditambahkan dan Putra lewat sebuah konsili lokal di kota Toledo, Spanyol, dan itu yang ditolak oleh gereja Timur. Nah, maka kalau di dalam pengakuan iman gereja Barat itu tentang Roh Kudus, aku percaya kepada Roh Kudus yang menjadi Tuhan yang menghidupkan, yang keluar dari Bapa lalu ditambahi dan Putra.
Dan bersama-sama Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan itu sama. Tapi tambahan dan Putra ini yang ditolak oleh gereja Timur, sehingga itu juga menjadi salah satu pemicu tentang keretakan antara gereja Yunani Ortodok dengan gereja Katolik Roma. Jadi kalau bisa disimpulkan, antara gereja non-Kalsedonian dan gereja Kalsedonia. Jadi gereja non-Kalsedonia itu gereja Timur, dalam makna budaya Timur, yaitu Mesir dan Syria, dan juga diikuti oleh Armenia, itu berbeda pada masalah rumusan kristologi. Tapi sama dalam rumusan Tritunggal dengan gereja Yunani Ortodok. Sementara gereja Yunani Ortodok, gereja Katolik itu sama dalam rumusan Tritunggal, berbeda dengan rumusan kristologi dengan gereja Koptik dan gereja Syria. Kira-kira seperti itu. Tapi jangan khawatir, sekarang ini antara kedua gereja itu sudah berdialog teologis secara luar biasa ya. Sehingga WCC, Dewan Gereja Sedunia, pada Komisi Fit and Order tahun 1992 itu tidak lagi menyertakan tambahan dan putra pada syahadat panjang. Begitu juga gereja Katolik pada kunjungan ke gereja Konstantinopel pada tahun 1982 itu dalam rangka memperingati 1600 tahun Konsili Konstantinopel. Dia mengizinkan agar Filioque itu tidak dibaca dalam syahadat Latin demi persatuan gereja. Lalu Paus Benediktus ke-16 pada saat mengeluarkan dekret yang namanya itu adalah Dominus Yesus, Yesus adalah Tuhan, juga tidak menyertakan tambahan Filioque itu dalam pembacaan liturgi atau misa ketika itu. Jadi sebetulnya gereja sudah saling mendekat. Nah, tinggal yang terakhir itu adalah perpisahan intern dari dalam antara gereja Roma. Jadi tahun 1054 itu kan terpecah antara gereja Roma Timur yang dikenal dengan gereja Konstantinopel dan gereja Roma Barat yang dikenal dengan Roma Katolik tahun 1054. Kemudian tahun 1517 itu muncul reformasi Protestan. Jadi kalau tahun 1054 itu antara kedua gereja barat itu, yang pertama menjadi gereja Katolik Roma yaitu Vatikan, dan yang kedua menjadi gereja Ortodok Yunani atau gereja Yunani Ortodok. Kemudian tahun 1517 dari gereja Katolik Roma itu kemudian muncul reformasi Protestan, khususnya ketika Luther menentang dalil dengan 95 dalilnya itu yang mengkritik penyelenggaraan gereja Katolik pada abad pertengahan itu. Sehingga karena waktu itu posisi Roma tidak bisa ditegur, akibatnya terpaksalah Luther itu kemudian mewujudkan gerejanya sendiri. Lalu di awal sejarah sudah muncul antara sikap Luther, Zwingli, dan Calvin. Nah, kira-kira Luther itu masih cukup konvensional dengan hubungannya dengan gereja Katolik, hanya karena kritiknya tidak diterima oleh Vatikan, maka muncullah gereja reformasi. Kemudian Zwingli itu memang menjadi semacam perwakilan dari anak liberalisme. Sebetulnya Zwingli ini dalam gereja Protestan modern juga tidak berkembang. Itu hanya catatan sejarah saja. Yang paling bebas di antara tiga reformator itu. Dan yang ketiga adalah Calvin. Ini yang menjadi dasar dari munculnya gerakan reformasi Protestan. Dari gerakan reformasi Protestan itulah yang kemudian muncul berbagai macam denominasi, baik itu Injili, Ekumenikal, Pentakosta, Karismatik, dan sebagainya. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan tentang perkembangan gereja dari tahun 381 sampai reformasi Protestan. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita dan kita bisa melanjutkan ini dalam diskusi. Terima kasih.
Iya, terima kasih. Iya, jadi Bapak Ibu ternyata sejarah gereja kita panjang ya. Luar biasa ya, dari pertemuan pertama terus pertemuan yang ini panjang gitu loh. Jadi seru sekali. Dan bukan cuman Katolik, Protestan, dan kemudian ada Pentakosta, Karismatik. Ternyata lebih, kalau lihat ditarik ke akar sejarahnya, justru Katolik, Protestan itu baru belakangan gitu ya. Justru kita punya senior gitu lah. Ngomong senior, lebih senior ortodok gitu. Yang kita mungkin belum terlalu paham, belum terlalu kenal, karena mungkin keberadaan gereja ortodok di Indonesia juga tidak sepopuler dalam tanda petik Katolik dan Protestan gitu. Tetapi lewat ini kita kemudian menjadi paham, dan kita lihat ternyata memang ada konflik-konflik gitu ya. Baik, Bapak Ibu, pasti 122 orang yang hadir ini pertanyaannya banyak. Saya berusaha memberikan kesempatan kepada semua yang mau bertanya, tapi kita masih punya sesi minggu depan juga mengenai apologetika, dasar-dasar apologetika. Dan pasti menarik karena dua sesi ini akan menolong kita berapologetika yang sehat, yang cerdas, yang menggugah, bukan yang nyari ribut. Oke, saya melihat Ibu, mohon maaf kalau salah, saya sebut namanya Ibu Renate. Betul? Bukumu di mana tadi? Boleh di unmute dan boleh silakan bertanya kepada Pak Bambang. Oh ya, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Saya langsung ke Pak Bambang ya. Dari penjelasan Pak Bambang, ada banyak hal yang bisa saya tangkap, yaitu ternyata gereja-gereja ortodoks itu figur patriarkinya itu sangat kuat gitu ya, dibanding gereja-gereja Protestan. Nah, saya pernah melihat satu YouTube yang disampaikan oleh satu gereja ortodoks oriental, mengatakan begini: gereja Katolik Roma melahirkan aliran Protestan, dan aliran Protestan melahirkan banyak denominasi, dan yang terakhir itu hampir ribuan. Nah, ribuan ini juga saya nggak ngerti udah sejauh mana begitu. Yang saya ingin tanyakan ke Pak Bambang, apakah menurut pandangan Pak Bambang timbulnya banyak denominasi sampai ribuan itu karena tidak ada figur patriarki yang begitu kental seperti gereja Katolik Roma atau gereja Ortodoks, di mana kalau gereja Protestan itu sepertinya hanya mengandalkan sola scriptura. Jadi setiap orang bisa menafsirkan firman Tuhan seperti apa yang dia inginkan, mengakibatkan ya mungkin dalam waktu-waktu ke depan akan lebih banyak lagi denominasi atau aliran-aliran yang ada di dalam gereja Protestan. Dan yang ingin saya tanyakan satu hal juga, bagaimana tanggapan gereja Katolik Roma atau Ortodoks terhadap Protestan? Karena sering saya lihat sepertinya Protestan itu cuma dianggap sebagai sempalan. Kadang yang ekstrim seperti pandangan saudara-saudara Katolik dianggap sebagai heresi. Nah, begitu saya mohon pencerahan dari Pak Bambang, karena ini yang selalu saya pikirkan begitu, untuk bisa saya pertanggungjawabkan kalau ada hal yang sama dipertanyakan kepada saya. Terima kasih Pak Bambang. Langsung ya? Iya. Silakan Pak Bambang, langsung to the point. Silakan Pak. Jadi begini, antara hubungan ekumenis itu antara gereja Ortodoks sama Katolik, gereja Katolik sama Protestan itu penuh dinamika ya. Dan itu tidak bisa disederhanakan. Misalnya gereja Ortodoks dengan Katolik dulu. Antara gereja Ortodoks Kalsedonian dan non-Kalsedonian, maksudnya yang Kalsedon itu Yunani Ortodok, yang non-Kalsedon itu Koptik, Syria, Armenia, Martoma, India, Ethiopia. Itu juga ada arus pemikiran yang lebih ekumenis, ada arus pemikiran yang juga paradigma lama gitu. Jadi ada misalnya dalam hal menerima perjamuan suci. Jadi ada juga kalangan orang Yunani Ortodok yang menganggap bahwa Koptik atau Syria itu adalah
bidat itu ada. Tapi juga arus utama dari ajaran dari kelompok Yunani Ortodok itu sekarang sudah tidak seperti itu. Makanya antar gereja Ortodoks itu sudah bisa saling memahami. Sekalipun mungkin belum semuanya masuk di dalam persekutuan bersama secara utuh. Tapi itu saya kira proses kesejarahan. Nah, begitu juga antara gereja Katolik sama gereja Yunani Ortodoks. Saya kira hubungan ekumeni sekarang ini sudah cukup bagus. Tapi kelompok-kelompok ekstrem juga masih ada. Kemarin ketika Paus Francis itu datang ke salah satu wilayah di Turki atau di Yunani itu ya saya kira. Yunani kalau tidak salah. Itu kemudian ada seorang biarawan yang sudah sepuh begitu menghadang paus dan mengatakan paus sesat itu juga ada. Ya, tetapi ya itu memang sejarah ribuan tahun, jadi tidak mudah untuk mengurai, itu memang tidak selalu mudah. Itu antara gereja Ortodok dan gereja Katolik. Gereja yang sama-sama memiliki hierarki yang sangat kuat, yang sangat tertata rapi, itu aja masih begitu. Apalagi antara Protestan dengan Katolik. Jadi kebanyakan memang reaksi Katolik terhadap Protestan itu juga tidak seragam. Tergantung kelompok Protestannya. Saya kira hubungan antara Katolik misalnya dengan gereja seperti GKI, GKJW itu jauh lebih harmonis. Karena disitulah orang bisa duduk bersama kalau memang ada hal yang belum bisa diselesaikan, misalnya tentang pandangan eklesiologinya. Belum satu, tapi artinya dalam banyak hal itu sudah bisa memaafkan sejarah. Nah, masa ya sesuatu yang munculnya Luther kan juga bukan karena kesalahannya Protestan semata-mata, itu harus dilihat. Orang bisa berandai-andai seandainya gereja Katolik di abad pertengahan tidak terlalu menghegemoni seperti yang dikritik Luther, mungkin juga tidak akan muncul gereja Protestan. Bahkan catatan sejarah itu menunjukkan bahwa Luther itu sempat berhubungan dengan Patriark Oikomenes di Konstantinopel. Tetapi ketika surat balasannya itu tiba, Luther sudah mandiri dengan membuat gereja yang baru karena memang gagasan-gagasannya sama sekali tidak didengarkan oleh pihak Roma yang dikritiknya. Nah, kemudian munculnya gereja Protestan itu justru akhirnya direaksi dengan gerakan kontrareformasi. Dan akhirnya yang dulunya itu hanya misalnya berbeda di dalam satu rumusan tentang sakramen misalnya, akhirnya menjadi tajam karena menjadi urusan politik. Dan itu yang harus dihindari sebetulnya. Itulah yang saya katakan di awal pembahasan saya tadi, memaafkan sejarah dan menatap masa depan bersama. Kemudian reaksi yang kedua itu karena kerasnya kritik orang-orang Protestan tertentu terhadap gereja Katolik itu juga harus jujur diakui ya, sampai ada terutama di kalangan orang-orang karismatik itu yang menyebarkan paus itu antikristus, menyembah Lucifer dalam sebuah misa tengah malam ya. Padahal sebetulnya kata Lucifer di situ tidak merujuk kepada istilahnya tafsiran alegoris dari Yesaya 14 ayat 12. Lucifer di situ artinya bintang timur yang merujuk kepada Sang Kristus sebetulnya, karena kata Lucifer itu maknanya kan netral dalam bahasa Latin. Nah, seperti itu. Ada hal yang memang belum selesai, yaitu pada persoalan eklesiologi. Karena di gereja Katolik memandang eklesiologi itu ya harus memiliki kesinambungan dengan rasul gitu. Jadi eklesiologi itu bukan sekedar kesatuan dalam ajaran, tapi juga kesatuan dalam organisasi. Maka pada Konsili Vatikan pertama itu ekumene itu menjadi gerakan yang seolah-olah tidak mungkin dilakukan selama dari gereja Katolik memandang bahwa ekumene diartikan bahwa orang-orang Protestan harus kembali ke rumah Bapa. Rumah Bapa itu artikan Bapa Roma gitu kira-kira.
Nah, sekarang ini kan dialog-dialog sudah sangat maju ya. Kalau saya sendiri, saya selalu mengatakan begini kira-kira. Ini pendekatan guyonan ini. Nanti kalau kita sudah mati, tubuh kita itu tertanam di kuburan, dan di atas tanah kuburan kita itu ditanami ketela pohon, lalu ketela pohon itu dimakan anak cucu kita. Gereja belum bersatu. Karena itu dalam konteks seperti ini, tidak usah terlalu kita memaksakan paradigma Protestan atas Katolik atau Katolik atas Protestan. Saya kira itu di luar wilayah kita itu. Saya kira itu. Ya itu komentar saya. Jadi artinya saya tidak selalu menggunakan pendekatan eklesiologis seperti yang sering dibawakan, tapi saya selalu menggunakan pendekatan historis. Supaya melalui pendekatan sejarah itu, mana-mana yang kita anggap salah ya kita perbarui dan tidak usah lagi mengulang-ulang kesalahan yang sama. Demikian kira-kira Ibu. Baik, terima kasih Pak Bambang. Poin yang penting, memaafkan sejarah. Jadi poin yang penting, salah satu yang tadi saya tangkap. Makasih Pak Bambang untuk penjelasannya. Saya ke chat dulu. Bentar sebelum nanti Bapak Ibu saya kasih kesempatan untuk raise hand. Saya menggabungkan beberapa pertanyaan yang masuk, Pak Bambang. Dari Pak Oscar dan Pak Aan. Mohon dijelaskan perbedaan dan kesamaan antara miafisit dan diafisit. Kemudian apakah sudah ada rekonsiliasi antara pihak non-Kalsedon dan Kalsedon? Silakan Pak Bambang. Ya, sebetulnya miafisit itu sesungguhnya adalah artinya kodrat ganda, satu kodrat ganda. Jadi itu sebetulnya rumusan yang juga diterima oleh Konsili Efesus. Rumusan aslinya itu berasal dari Markirilos dari Iskandaria. Jadi itu satu tokoh yang sangat terkenal sekali sebagai salah satu amudin, penegak ajaran yang benar. Itu mengatakan bahwa Kristus itu adalah satu kodrat ganda firman yang menjadi manusia. Jadi itulah kata miapesis itu satu kodrat ganda. Miapesis tontion logon sesar kumeni. Satu kodrat ganda yaitu firman yang menjadi manusia. Kira-kira seperti itu. Kalau monopesit itu adalah satu kodrat. Satu kodrat saja, tidak ada gandanya. Pokoknya Yesus itu hanya Allah saja. Kemanusiaannya disangkal. Itulah yang diajarkan oleh bidat etikas. Kemudian diopesit itu artinya dua kodrat. Nah, ketika Konsili Kalsedon merumuskan diopesit dalam satu hipostasis atau satu pribadi, itu dicurigai oleh orang non-Kalsedon sebagai mengulang kesalahan Nestorius. Lebih-lebih Konsili Kalsedon tidak tegas mengutuk ajaran Theodoretus itu. Nah, tapi setelah sekarang ini ada rekonsili ada. Yang pertama itu adalah pertemuan di Wadi El Natrun tahun 1989. Setelah ratusan tahun kedua gereja ini tidak bertegur sapa, kemudian dalam konsultasi itu perwakilan dari gereja Kalsedon dan gereja non-Kalsedon duduk bersama. Lalu kemudian setahun kemudian itu di Ethiopia, di Addis Ababa, itu diadakan kembali konsultasi teologis antara kedua belah pihak. Jadi kedua belah pihak akhirnya dalam rekonsiliasi itu mengatakan kedua gereja telah mengembangkan kesalahpahaman. Sehingga kita harus menjelaskan posisi masing-masing. Karena itu lewat konsultasi teologis ini kami sepakat menolak ajaran Nestorius, sekaligus kami juga menolak ajaran etikas. Lalu dirumuskan bahwa Kristus itu sekaligus Allah, sekaligus manusia, antara keduanya tidak bercampur, tidak berubah, tidak terbagi, tidak terpisah. Kira-kira seperti itu. Jadi ungkapan kedua belah pihak mengakui Kristus memiliki keilahian sepenuhnya dan kemanusiaan sepenuhnya, dan sehingga beberapa gereja, misalnya antara gereja Ortodoks Syria dengan gereja Katolik itu sudah bisa mengambil komuni bersama.
tetapi antara Koptik dan Katolik belum, karena masih membutuhkan mungkin pertemuan-pertemuan teologis yang lebih lebih intens lagi. Jadi sudah ada rekonsiliasi, tapi yang jelas dulu kalau gereja non-Kalsedonian menuduh gereja Kalsedonian sebagai Nestorian. Dan sebaliknya dulu gereja non-Kalsedon, gereja Kalsedon menuduh gereja non-Kalsedon sebagai monofisit, tapi sekarang sudah tidak ada lagi seperti itu. Ya, saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Bambang. Sebelum saya ke pertanyaan dari Bapak Penatua Dwi Mulyono lewat chat, saya berikan kesempatan raise hand. Bapak Ibu silakan, ada yang mau raise hand. Oke, kalau belum ada saya ke pertanyaan Pak Dwi, Pak Penatua Dwi. Pertanyaannya begini Pak Bambang, bagaimana sebaran komunitas dari jemaat gereja Ortodok Yunani, Ortodok Syria, dan Koptik Mesir di zaman sekarang, baik di Eropa, Amerika maupun di Asia, di sebaran komunitas jemaat-jemaat itu. Silakan Pak Bambang. Ya kalau zaman dulu kan itu ada semacam pembagian yurisdiksi ya. Jadi misalnya ketika gereja masih satu itu ya kalau di Eropa Timur tentu itu adalah wilayah Konstantinopel. Kalau di Mesir sampai di benua hitam, maksudnya Afrika, itu pasti wilayah dari gereja Alexandria. Kalau di zaman sebelum perpecahan, wilayah Syria dan seluruh benua timur selain Afrika itu adalah wilayah dari gereja Antioquia. Tapi sejak adanya skisma kan kemudian tidak ada lagi pembagian yurisdiksi itu. Jadi sekarang ini gereja Ortodok juga ada di Eropa yang dulunya itu adalah wilayah dari yurisdiksi Roma, sementara gereja Roma juga menempatkan pemimpin-pemimpin uskup mereka yang dikenal dengan Patriark Juniat ke wilayah Ortodok dan seterusnya. Sehingga misalnya di Asia ya ada Koptik, ada Syria, ada Yunani, ada Katolik, sekarang seperti itu persebarannya. Jadi karena apa? Karena memang belum ada konsili oikumenis lagi yang menyatukan semua gereja itu. Saya kira itu ya. Ya baik Pak Bambang, saya jadi ingat kalau yurisdiksi itu kayak GPIB sama Gemim kali gitu Pak ya. Gereja Protestan Indonesia bagian barat, tapi kalau Gemim yang bagian timur, kira-kira gitu ya. Baik, oke. Pak Charles, Kak Oni, dan Pak Roli saya kasih kesempatan 3, nanti mungkin itu satu-satu lah supaya nggak terlalu sulit dijawabnya. Pak Charles dulu, silakan Pak Charles. Iya, terima kasih Pak Stefanus. Saya langsung aja ke Pak Bambang. Pak Bambang, dalam sejarah gereja, yaitu pada reformasi tahun 1577, itu terjadi perpecahan internal. Jadi terpisahnya gereja Katolik dan Protestan. Nah, saya hanya sederhana aja menanyakan terminologi Protestan yang dipakai oleh Luther dan kawan-kawan. Jadi apakah sejarahnya itu bagaimana sampai mereka menggunakan istilah Protestan ini? Apakah itu dalam beberapa buku apa kembali ke Kitoh, artinya protestamental, ataukah ini akibat Uskup Luther dan kawan-kawan memprotes ajaran-ajaran 95 dalil dari Roma Katolik ketika itu? Terima kasih, Pak. Ya, sebetulnya istilah Protestan itu lebih menuju kepada sebutan orang Katolik terhadap reformasi Luther, jadi Protestan. Dan ungkapan itu kan sebetulnya tidak ditekankan oleh reformator pertama. Jadi artinya bahwa kegiatan protes itu kalau di kalangan Katolik kan dipahami sebagai negatif. Jadi kan yang anti kritik kan tentu tidak mau diprotes, maka disebut itu Protestan itu. Nah, itu mirip dengan istilah sebetulnya Nasrani pada gereja mula-mula, itu kan sebutan yang diberikan dari orang luar terhadap murid-murid Yesus. Seperti itu. Jadi memang
terminologi agama itu kalau di kalangan orang Kristen kan tidak menempati tema utama. Itu beda dengan misalnya agama Mani. Itu kan memang jelas menamakan ajarannya, atau agama Islam itu menamakan ajarannya. Tapi kalau kekristenan kan tidak seperti itu. Ya saya kira itu, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Bambang. Nyambung ke Pak Charles, pertanyaan Pak Yafet tadi yang suaranya kurang terdengar jelas. Saya mendapat informasi bahwa reformasi Protestan tahun 1517 adalah reformasi berdarah-darah. Apakah betul, Pak? Itu pertanyaannya. Pada akhirnya berdarah-darah. Tapi pada saat awalnya kan tidak. Hanya kan Luther menempelkan dalil itu kan kemudian protesnya itu kan tidak didengar oleh Roma kan. Nah, ketika kemudian urusan politik sudah mengemuka, lah disitulah awalnya ketika gerakan Protestan dihadapi dengan gerakan kontra reformasi. Baru disitulah kemudian terjadi peperangan antara negara yang mendukung gerakan reformasi dan negara yang tetap setia pada gereja Katolik. Dan itu memang berdarah-darah pada akhirnya, bukan pada awalnya. Baik, Pak Bambang. Terima kasih. Saya ke yang resen tadi, yaitu Ibu Oni Estika. Silakan, Bu. Ya, terima kasih Kak Steph. Selamat pagi Pak Bambang. Pagi. Ya, terima kasih sebelumnya untuk pemaparan yang Bapak sampaikan tadi. Ada 2 pertanyaan mungkin ya Pak yang boleh saya sampaikan. Ya, silakan, Pak. Ya, yang pertama, apakah ada unsur-unsur politis dalam perpecahan gereja-gereja Kalsedon dengan non-Kalsedon? Karena dalam sejarah itu sendiri pernah ada satu masa di mana negara itu adalah gereja, sebaliknya gereja adalah negara, gitu Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah gereja-gereja karismatik pun mengenal dan menggunakan dalam liturginya pengakuan iman Nisea Konstantinopel? Begitu Pak Bambang. Terima kasih sebelumnya. Ya, terima kasih. Yang pertama, apakah ada unsur politik? Itu jelas ada. Jelas, dan itu kuat sekali ya. Jadi kira-kira seperti ini kalau digambarkan. Ketika Imperium Roma itu berkuasa, kan mereka semua itu adalah penganut paganisme yang pada awalnya menganggap bukan hanya Kristen tapi Yudaisme itu sebuah kritik atas keberadaan mereka. Itu contoh misalnya Tacitus. Tacitus itu adalah ahli sejarah Roma yang menyindir agama Yahudi itu sebagai agama yang egois. Karena deklarasinya akan satu Tuhan itu dianggapnya tidak memberi ruang pada perbedaan. Jadi ini kita bicara dari sudut pandang orang Roma dulu kan. Jadi artinya kira-kira kalau diterjemahkan dalam bahasa kita, kamu menyembah dewa sebanyak apapun kita tidak bermasalah kok. Kenapa kamu melawan kami? Gitu kira-kira seperti itu. Jadi eksklusivisme Yudaisme itu yang dia dianggap oleh Roma. Dan terlepas daripada Yudaisme itu memiliki kebenaran ketika mendeklarasikan hanya ada satu Allah. Bukankah credo-credo monoteistik itu yang sekarang berubah menjadi imperialisme doktriner atas hak-hak orang lain? Sama saja sebetulnya. Nah, oleh karena itu kalau menurut saya di era yang sekarang ini spirit daripada monoteisme itu tidak boleh memandulkan hak-hak asasi manusia yang berbeda dengan kita. Itu yang harus ditekankan. Sehingga saya menganggap kritik Tacitus atau kritik Roma terhadap Yudaisme itu ya sesungguhnya harus kita dengar juga. Kekristenan. Nah, kekristenan itu kan melanjutkan Yudaisme kan sebetulnya. Tapi di situ nanti juga ada kalau dirunut dari sejarah awalnya ada seperti seolah-olah sikap tebang pilih padahal tidak seperti itu. Misalnya gini. Pada awal sejarah gereja itu kan gereja ini mendapatkan penganut dari 2 kelompok, yaitu kelompok Yahudi dan kelompok bukan Yahudi. Nah, kelompok Yahudi itu masih dibagi menjadi 2. Orang Yahudi yang berbahasa Yunani dan itu merupakan cikal bakal kekristenan yang sangat dominan
yaitu Helenik itu kan munculnya Septuaginta pada abad ketiga sebelum Masehi, dan akhirnya kemudian menjadi gereja ketika Kristus datang. Tetapi juga ada orang-orang Ibrani, yaitu orang Yahudi yang berbahasa Aram di Palestina. Nah, ketika terjadi perang Bar Kokhba, perang Yahudi yang kedua, orang-orang Kristen yang tidak setuju dengan pandangan Rabi Akiba bahwa Simon Bar Kokhba itu Mesias, itu artinya meninggalkan kota Yerusalem dan mereka hijrah ke Pela. Akibat dari itu, kemudian kekalahan terhadap orang Yahudi yang dibasmi pemberontakan Bar Kokhba itu pada tahun 135 oleh Kaisar Hadrianus, maka orang-orang Yahudi tidak boleh tinggal lagi di kota suci Yerusalem. Begitu juga orang Kristen keturunan Yahudi juga tidak boleh tinggal di kota Yerusalem ketika kota itu diubah namanya menjadi Alia Capitolina. Karena untuk mencegah munculnya patriotisme di kalangan orang Yahudi. Tetapi anehnya, orang Kristen yang berlatar belakang bukan Yahudi itu boleh tinggal di Yerusalem. Akibatnya tadi ada pertentangan Romawi Yahudi, sekarang antara Yahudi dan Kristen. Terus kemudian muncullah yang namanya Konsili Yamnia, orang Kristen dikutuk dan seterusnya itu. Itu basicnya dari sejarah awal. Kemudian tahun ke-313 Roma yang pagan itu kaisarnya menjadi Kristen yang namanya Konstantin. Nah, Konstantin itu menerima penampakan dalam mimpi dan itu ditulis dalam bukunya Eusebius yang berjudul Vita Konstantin, kehidupan Konstantin. Dia mendapatkan penampakan bahwa dengan tanda ini kamu akan menang. Maksudnya dengan tanda salib. Dan dia beriman pada tanda itu, akhirnya dia memang benar-benar menang. Akibatnya dia menjadi Kristen tapi tidak dibaptis. Nah, itu harus clear dulu karena Konstantin nanti dibaptis oleh penganut bidat pendukung Arianisme, yaitu Eusebius dari Nikomadea. Kemudian sejak Konstantin itu posisi orang-orang Kristen meningkat. Kalau dulu menjadi agama rakyat yang tertindas, sekarang memiliki hak yang sama dengan agama-agama lain. Tetapi ada satu yang tidak diantisipasi oleh penganut agama-agama saingan Kristen itu. Kenapa agama orang tertindas itu sekarang mendominasi kita? Akibatnya ada kaisar Roma yang tidak sepakat dengan kekristenan, kemudian lebih banyak mengkhawatirkan posisi kekristenan itu, sehingga misalnya ada langkah-langkah untuk menyelamatkan agama pagan itu dari pengaruh Kristen yang baru muncul tadi, antara lain ada yang membajak kalender Natal 25 Desember menjadi kalender Dewa Matahari. Itu baru tahun 354, sementara Natal sudah dirayakan di Roma tahun 126, di Kaisaria tahun 170, menjadi dokumen Koptik pada tahun 189. Itu terjadi karena salah satu langkah untuk menyelamatkan keterdesakan agama-agama pagan dari kalangan Kristen ini. Nah, kemudian sampai muncullah pada masa tahun 318 ketika Kaisar Theodosius menjadi raja, itu kekristenan diangkat menjadi agama negara. Nah, sekarang Imperium Roma itu kan memiliki dua hukum ya. Yang pertama hukum yang berlaku bagi orang-orang yang langsung di bawah kontrol Roma, yaitu Ius Romanum. Sementara negara-negara jajahan Roma itu berlaku yang namanya Ius Gentium, hukum bagi bangsa-bangsa. Nah, hukum bagi bangsa-bangsa itu tidak menerima hak yang sama dengan hukum bagi orang penduduk Roma, misalnya bayar pajak. Pajaknya kalau untuk mereka yang berada langsung di bawah pemerintahan Roma, warga negara Roma, itu hanya pajak warga negara. Tapi mereka yang berada dalam penjajahan Roma, berlaku ius gentium, membayar pajak warga negara dan pajak bumi dan bangunan.
Karena apa itu buminya kaisar, mendirikan rumah di atas tanah kaisar. Maka itu yang disebut pajak orang asing atau pajak ius gentium. Pada waktu kekristenan sudah mendominasi jadi agama negara, posisi Alexandria, posisi Antioquia itu tetap dianggap sebagai semacam warga negara kelas 2. Nah, akibatnya bahwa sadar dari penduduk Antioquia, penduduk Alexandria yang menjadi pusat-pusat kekristenan juga saat itu, merasa kenapa posisi Bizantium, Konstantinopel, dan posisi Roma ini lebih daripada kami. Jadi itu karena perbedaan dalam kewarganegaraan yang tidak ditimbang sama dalam hukum Romawi, itulah yang secara bawah sadar terus-menerus terpelihara, akhirnya meletus pada Konsili Kalsedon. Dan ketika ada penolakan terhadap Kalsedon itu sebetulnya penolakan hegemoni Barat atas Timur, itu kemudian direaksi dengan cara sangat represif. Misalnya, patriark-patriark dari gereja asli itu, gereja pribumi itu diasingkan. Lalu mereka menempatkan patriark-patriark boneka yang dikenal, misalnya ya di Mesir, itu ditempatkan seorang patriark yang bernama Cyrus. Cyrus itu adalah seorang patriark gereja Yunani sekaligus pemungut pajak. Nah, Cyrus inilah yang dikenal dalam sejarah Islam dengan Maukokis, yang akhirnya ketika kemunculan Islam di Arab Saudi itu begitu kuatnya, kegentaran munculnya agama Islam itulah yang menyebabkan Cyrus atau Maukokis itu menawarkan seorang gadis kepada Kanjeng Nabi Muhammad untuk dinikahi, dan itu yang dikenal dengan Maria Al-Qibti, dan satunya Sirin yang diberikan kepada sahabat beliau. Inilah yang membuat kemudian gereja-gereja yang dulunya berada dalam hegemoni Roma akhirnya seolah-olah Islam menjanjikan kebebasan bagi mereka. Karena itulah awal kenapa gereja-gereja yang di Alexandria, di Syria itu ditaklukkan dulu pertama kali oleh Islam. Ini memang sejarah yang cukup ironi ya kalau dilihat dari awal perkembangannya abad pertama sampai abad ke-8 itu tidak bisa dilepaskan. Dan itu jelas-jelas fakta sejarah meskipun itu sejarah hitam ya. Ketika orang-orang di Mesir itu hanya ditanya oleh antek-anteknya Roma Bizantium itu, di pasar-pasar, di jalan-jalan, penduduk setempat ditanya, 2 atau 1? Artinya Kristus itu 1 kodrat seperti monofisit yang dituduhkan tadi, ataukah 2 kodrat? Kalau dia menjawab 1, dia langsung dianiaya. Dan itu pernah terjadi pada adiknya patriark Benyamin yang namanya Marmina, itu diseret dari kota Fustat ya yang sekarang Kairo, dan sampai dia mati dalam seretan di kereta itu. Dan akhirnya ketika pasukan Islam datang lewat jenderalnya Sayyidina Umar yang namanya Amru bin Al-As, yang masjidnya masjid tertua sekarang ada di kota Kairo lama itu, justru menyambut Patriark Benyamin keluar dari persembunyiannya. Dan dia mengatakan Islam melindungi baik mereka yang menganut ajaran gereja Koptik yang diperintah oleh Patriark Benyamin, maupun mereka yang pihak lawannya yaitu gereja Bizantium. Akibatnya apa? Posisinya bertukar setelah kedatangan Islam Koptik lebih menonjol, sementara gereja Bizantium di bawah Koptik sampai kemudian berkembang pada abad-abad berikutnya. Jadi belajar sejarah itu memang ada sesuatu yang tidak mengenakkan apabila itu sendiri dilakukan oleh kita ya, tapi kita harus jujur mengatakan apa adanya. Saya kira itu jadi faktor politiknya sangat kuat sekali. Saya kira itu. Kemudian yang kedua tadi bagaimana dengan karismatik yang pengakuan iman juga ada. Itu tergantung gembala sidangnya. Gereja karismatik yang pakai pengakuan iman, paling tidak pengakuan iman rasuli juga ada. Yang tidak pakai juga lebih banyak, dan itu tergantung siapa yang memimpin, karena memang di gereja karismatik itu tidak ada putusan yang mengikat
Ya, jadi satu pendeta bisa memiliki kebebasan sendiri di bawah satelit-satelitnya itu loh, kalau di kalangan mereka kan seperti itu. Seperti itu ya saya kira. Baik, terima kasih Pak Bambang. Pak Bambang, terima Ya. kasih Pak Onik. Ada 2 penanya langsung, saya berikan kesempatan supaya kita bisa lebih efektif. Tolong to the point, nanti juga mohon jawaban Pak Bambang to the point. Saya kasih kesempatan kepada abang kita yang jauh-jauh dari Ambon, udah join, Bang Roli, silakan. Nanti kemudian Mas atau Pak Aan. Silakan Bang Roli. Baik, terima kasih. Shalom Mbak, selamat siang ya. Di sini sudah hampir jam 1. Terima kasih, Mbak. Terima kasih untuk penjelasannya, Pak. Tadi itu sejarah yang sangat luar biasa. Saya sangat punya pemahaman tentang sejarah lebih mantap ya. Saya mau bertanya, saya baru pertama kali minggu yang lalu sepertinya sudah diadakan juga seminar seperti ini. Jadi saya tidak mendapatkan informasi di pertemuan yang pertama itu. Tapi saya mau bertanya dengan yang saya ketahui itu pusat kekristenan ya di abad pertama dan sampai ke abad keempat itu. Nah, termasuk ada Yerusalem, pusat kekristenan di Yerusalem itu. Tapi memang dalam pemaparan abad tidak sempat menjelaskan itu. Apakah sudah dijelaskan di pertemuan yang pertama? Pertanyaan saya ya sesuai beberapa informasi yang saya dapat bahwa ya memang Yerusalem pada tahun 70 itu sudah diruntuhkan ya pusat kekristenan. Tapi pertanyaan saya adalah kemana ya jemaat Yerusalem itu setelah tahun 70 itu dan bagaimana perkembangannya sampai jauh ini? Apakah bentuk-bentuk gereja Yerusalem masih ada sampai saat ini? Terima kasih penjelasan. Ya. Terima kasih. Sorry Pak, ya. saya ke Mas Aan dulu supaya nanti digabung menjawabnya. Jadi belibet saya ngomong. Mas Aan silakan. Oh baik, saya ada 2 pertanyaan Pak Bambang, non sewu. Kalau di dalam Bapak yang sampaikan tadi bahwa Mesias adalah Bar-Alaha, ya kan Pak? Jadi itu adalah pengakuan bahwa Mesias itu adalah anak Allah sendiri dari sumber Yahudi. Nah, boleh tidak Pak, saya mengeksegesikan demikian. Pernyataan bahwa sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia yang diungkapkan oleh para bapak-bapak gereja itu sebenarnya bersumber dari Yesus sendiri, Pak. Dari Matius 22 ayat 42 sampai 45. Nah, Yesus bertanya, apakah mendapat puntang Mesias anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya? Ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman pada Tuanku, duduklah sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu taruh di bawah kakimu. Nah, ayat 45 ini Yesus mengatakan sini, jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Nah, ini kan saya mengeksegesinya demikian Pak Bambang. Berarti Daud menyebut dia sebagai ilahnya dan sekaligus anaknya. Artinya 100% Allah dan 100% manusia. Itu yang pertanyaan saya kedua. Jadi yang pertama adalah apakah benar pernyataan Yesus bapak-bapak gereja itu sebenarnya mengutip dari pernyataan Yesus sendiri mengenai Allah sejati dan manusia sejati. Terus kemudian yang kedua Pak, saya ingin bertanya mengenai bagaimana dengan Rabi Akiva. Apakah bagaimana sebenarnya kesungguhan keimanan Rabi Akiva kemudian Simon Bar Yochai mengenai Theos Deuteros itu Pak. Terima kasih Pak Bambang sebelumnya. Silakan Pak Bambang, saya catat juga kalau Pak Bambang nanti lupa, saya ada catatannya. Silakan ke iya, terima kasih. Ya. Bagaimana dengan sejarah gereja di Yerusalem? Jadi begini, setelah peristiwa tahun 130 itu dicatat dalam bukunya Epifanius dari Salamis ya, bahwa divisi 10 dari Hadrianus itu berdiri di atas rumah tua yang akhirnya menjadi sinagogi para rasul. Jadi dulu gereja itu pertama kali kan namanya juga sinagogi. Itu masih disebut dalam kisah dalam
Yakobus pasal 2 ayat 2 kalau tidak salah. Kalau orang masuk dalam sinagogimu, dalam kumpulanmu. Jadi komunitas Yahudi Kristen itu eksis setelah pemberontakan Bar Kokhba tahun 130. Jadi baru-baru ini tahun 1948 itu kan ditemukan arkeologinya, yaitu di gereja Senakal yang disebut sebagai Bet Knesset Haselichim, jadi sinagogi para rasul. Itu adalah rumah Maria ibundanya Markus. Seolah-olah melalui temuan itu Tuhan membandingkan inilah umat yang lama yang ada di tembok ratapan yang tinggal sebagai tembok yang tersisa, dan yang kedua ini adalah umat yang baru yang dari tempat kecil di mana Roh Kudus dicurahkan, di mana Kristus mengadakan perjamuan akhir. Dari tempat inilah Injil akan tersebar sampai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Nah, tapi dengan dikalahkannya Simon Bar Kokhba itu, beberapa uskup masih dilantik di Yerusalem. Ya, cuman ketika Hadrianus mengeluarkan peraturan bahwa semua orang Yahudi harus meninggalkan kota suci Yerusalem. Bukan hanya orang Yahudi yang beragama Yahudi, tetapi juga orang Yahudi yang percaya Yesus harus meninggalkan Yerusalem. Akibatnya pemimpin-pemimpin gereja Yerusalem setelah itu adalah orang-orang Yunani. Kenapa kok orang Yunani Kristen boleh tinggal di Yerusalem? Karena mereka tidak diikat oleh nasionalisme terhadap bangsanya. Sementara kalau orang Yahudi, baik itu Kristen maupun bukan Kristen, mereka akan dikhawatirkan dengan nasionalismenya, mereka akan mengganggu Roma. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang bagaimana? Setelah 2000 tahun, orang-orang Yahudi terpencar-pencar di seluruh dunia, dan di antara mereka pasti ada orang-orang Yahudi Kristiani, kan? Kemudian lewat gerakan Sionisme itu kan mereka kembali ya ke tanah Israel dengan pertama membeli tanah-tanah dari tuan-tuan tanah orang-orang Turki Utsmani itu, sampai kemudian ketika orang-orang Kristen turunan Yahudi ini kembali ke Yerusalem sekitar tahun 1920, dan mereka akhirnya tidak awal-awalnya mereka bergabung dengan gereja apostolik di mana mereka ada. Misalnya di Roma mereka juga ikut gereja Katolik, atau di Konstantinopel. Bahkan sinode lokal di Laodikia itu mengatakan masih ada eksistensi orang-orang Yahudi yang bergereja di gereja Yunani. Nah, untuk mereka tetap melakukan hukum Musa, dan itu dijamin oleh gereja berdasarkan Kisah Rasul pasal 15 ayat 20-29 itu. Tetapi kira-kira abad keempat, jadi mengatakan sekarang ini sudah tidak ada lagi orang-orang Yahudi dalam persekutuan kita. Makanya gereja benar-benar akhirnya menjadi gereja orang Goyim, gereja bukan Yahudi. Nah, kalaupun ada orang Yahudi yang datang kembali ke kota Yerusalem, pada sekitar tahun Anggri, maka wakilan Yerusalem pada konsili-konsili itu sudah tidak ada Suara Pak Bambang agak tersendat, Pak. Mungkin bisa off-cam, Pak. Kekuatannya tidak seperti gereja Yerusalem sebetulnya adalah gereja kita menghitungi lembaran tidak ada.
Sila datang dan dia manusia, begitu dia melihat putus sepertinya ya Kak. Apakah Pak Bambang? Oh ya Pak Bambang, siapa? Lanjut bisa. Pak Bambang masih di mute Pak. Mas to unmute. Ya, silakan. Halo? Ya, silakan. Ya, oke. Tadi sampai mana tadi? Lewat 5 detik aja kok Pak, nggak lama. Pak Bambang bisa dengar suara kami? Google Yahudi langsung. Loh kok kami dikutuk? Gitu. Jadi mereka tidak lagi mau menggunakan kata nostrim atau Nasrani, yang itu adalah ungkapan pertama untuk sebutan mereka sebagaimana disebutkan dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 5. Lalu mereka mulai menyebut nama dengan Mesihiyim, pengikut Al-Masih, pengikut Mesias. Nah, lalu di kalangan orang-orang Yahudi yang sekarang tinggal di Yerusalem yang Kristen itu, yang dari non-Katolik mereka menyebut dirinya Mesianik, ya, orang-orang Yahudi Mesianik, sementara yang dari kalangan Katolik mereka menyebutnya sebagai Katolim Ivrim, orang-orang Katolik yang berbahasa Ibrani. Ya, itu sejarahnya sampai hari ini. Kemudian yang kedua, tentang apakah bapak-bapak gereja itu mengacu pada sabda Yesus, tentu itu pasti. Jadi teks yang dikutip dari Matius 22 42 sampai 45 tadi salah satu contohnya. Jadi ketika Ignatius dari Antioquia menyebutkan Kristus itu ek Marias ki ek Theos, yang lahir dari Maria dan sekaligus lahir dari Allah, itu menggaungkan apa yang disebutkan dalam Mazmur 110 kan, firman Tuhan kepada tuanku, ya. Nium Hashem Laduni, firman Tuhan kepada tuanku. Siapakah Adoni atau tuanku ini? Menurut Yalkut Simoni, itu ada dokumen Yahudi, juga Midrash Tehillim itu adalah Malka Mesika, Raja Mesias yang akan datang. Sekalipun orang Yahudi menolak Yesus itu adalah Mesias, tapi Mazmur 110 yang dikutip oleh Matius 22 ayat 42 dan seterusnya tadi memang bergaung tafsiran tentang Mesias dan bagaimana dia disebut sebagai tuannya. Maksudnya Daud menyebut dia tuannya, sekaligus dia adalah anaknya pula. Jadi secara daging Mesias itu akan lahir dari benih Daud, ya. Makanya ditegaskan dalam silsilahnya Toledot Yesua Hamasiah ben David, silsilah Yesus Kristus anak Daud ben Abraham anak Abraham. Kemudian di pihak lain kok Daud menyebut dia tuannya, itulah gelarnya sang Mesias yang akan disebut sebagai Adonai tadi. Dan itu nantinya yang berkembang menjadi kristologi gereja. Kristus sepenuhnya ilahi, sepenuhnya insani. Tentang Deuterotheos itu dari Philo Alexandria, bukan dari Rabi Akiba. Jadi menurut dia logos atau firman Allah itu adalah Allah kedua. Jadi itulah yang ditekankan oleh Philo dari Alexandria, dan itu yang dikritik oleh gereja. Karena kalau logos itu adalah Allah kedua, atau firman itu adalah Allah kedua, maka jelas sekali bahwa ada lebih dari satu Allah. Makanya di dalam Yohanes 1 ayat 1, firman itu bersama-sama dengan Allah, artinya perbedaan secara hipostasis, bahwa Bapa bukan Putra, Putra bukan Roh Kudus, seperti pikiran saya tentu berbeda dari roh saya, tetapi berada dalam diri saya yang satu. Tapi pada pihak lain makanya ditekankan firman yang bersama-sama dengan Allah, firman itu sendiri Allah, maka firman bukan Deuteros, bukan Deuterotheos, tapi firman itu adalah Theos itu sendiri. Justru gereja lebih mempertahankan, lebih berhasil mempertahankan kesan Allah ketimbang Philo yang menyebut adanya Allah kedua. Kristen tidak, firman itu adalah Allah.
maka hanya ada satu Allah. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Bambang. Saya mute dulu sebentar. Jadi kita sudah overtime sedikit dari waktu. Ada satu pertanyaan yang masuk di chat mengenai penolakan teks Deuterokanonika pada Konsili Yamnia. Apakah itu unsur politis? Ada unsur politis atau tidak? Dari Pak Yonas Suryono. Mungkin bisa diberikan sedikit aja Pak, karena kita nanti minggu depan ada lagi bicara apologetika dan akan ada nanti khusus ngomong Deuterokanonika pada pendidikan teologi jemaat di batch atau sesi yang berikutnya. Nanti ada khusus itu. Tapi mungkin bisa diberikan sedikit aja Pak penjelasan. Apakah ada unsur politis pada penolakan Deuterokanonika? Silakan. Deuterokanonika itu kan sebetulnya di kitab Yahudi, bukan kitab Kristen. Jadi orang Kristen itu hanya mewarisi dari Yudaisme. Jadi orang Yahudi yang di Alexandria itu kanonnya lebih besar daripada kanon Yahudi di Yamnia tadi. Apakah itu ada unsur politik? Saya kira itu kan lebih merupakan pertimbangan pertama. Mereka ini menegaskan identitas mereka, orang Yahudi Yamnia itu menegaskan identitas sebagai Yudaisme yang berbahasa Ibrani. Nah, sementara pada masa itu kitab-kitab Deuterokanonika itu dianggapnya sebagai warisan Yahudi Helenik. Nah, seperti itu. Nah, sampai hari ini orang-orang Yahudi di Yaman itu kanonnya juga tidak sama dengan orang Yahudi yang di Yerusalem. Orang Yahudi di Yaman itu mereka misalnya menerima beberapa kitab yang tidak dianggap kanon oleh orang Yahudi di Yerusalem. Jadi artinya persoalan kanon ini jangan dianggap sama dengan pergumulan orang modern yang seperti nulis skripsi atau nulis disertasi ini, kitab ini seperti enggak. Jadi kitab itu sesungguhnya lebih ditekankan sebagai sebuah bukti keberdampingan sejarah yang panjang. Jadi tidak bisa disimpelkan hanya seperti abad-abad lalu kan Protestan sama Katolik kan keras sekali kan, sekarang kan enggak lagi. Buktinya di lembaga Alkitab itu diterbitkan Alkitab Deuterokanonika itu bagi orang Katolik dan Alkitab yang tanpa Deuterokanonika itu adalah bagi orang Protestan. Kalau saya kasih satu contoh, Anda silahkan membaca sejarah Perjanjian Lama, ya, yang di pengantar kitab Perjanjian Lama yang ditulis oleh Pendeta Bumendal, yang diterbitkan oleh BPK Gunung Mulia. Nah, di buku itu menarik dikatakan, bagi kita orang Protestan, ya, maksudnya bagi Bumendal, kalau dulu Deuterokanonika itu sebagai sebuah seolah-olah pertentangan, kalau sekarang kita bisa memandangnya sebagai devotional book, kitab sejarah yang membangun. Nah, sementara orang Katolik, orang Protestan tidak memasukkan sebagai kanon, tapi memasukkan sebagai kitab sejarah yang membangun. Sementara orang Katolik menyebut kanon, tapi disebut kanon kedua. Jadi kanon pertamanya sama, kira-kira seperti itu. Ya. Bapak Ibu sekalian, kita memasuki masa Raya Prapaskah. Dan kita baru saja melewati satu momen yaitu Rabu Abu. Kita memasuki hari-hari selama 40 hari menurut kalender gereja. Sorry saya lupa Pak Bambang kalau Protestan. Menurut kalender Gregorian. Oh iya, kita ikut kalender Gregorian. Jadi 40 harinya kita udah mulai. Kalau Pak Bambang belum mulai 40 harinya karena kalendernya kalender Julian ya Pak ya? Iya, tapi masa puasa di gereja Koptik itu lebih lama dari yang pokok 40 hari, quadragesima masih ditambah dengan 15 hari. Jadi 55 hari. Jadi sekarang ini sudah puasa. Oh, berarti barengan kita Pak ya? Ya, sudah puasa. Memang gereja meskipun berbeda pada akhirnya barengan juga sih ya Pak Bambang. Itulah hebatnya gereja. Silakan. Baik Bapak Ibu, mari kita akhiri pertemuan kita pagi hari ini dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau Engkau telah demikian
memberkati kami pada pagi hari ini untuk dapat bersekutu bersama dalam sebuah pertemuan yang luar biasa Tuhan, dengan Pak Bambang yang telah memberikan kepada kami pemahaman-pemahaman di mana gerejamu Engkau bangun ya Tuhan. Kami pada akhirnya tidak melihat perbedaan-perbedaan itu, tapi kami melihat betapa penyertaan-Mu terhadap gerejamu dari waktu ke waktu sungguh luar biasa Tuhan, sehingga pada hari ini kami bisa memahami bersama bagaimana kami sebagai gereja Engkau bangun. Terima kasih Tuhan untuk Pak Bambang yang terus dengan setia mendampingi dan membimbing kami dalam pemahaman tentang gereja ini ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati pelayanan Pak Bambang dari waktu ke waktu, sehingga banyak jemaat dan juga siapapun ya Tuhan yang boleh mengerti tentang pernyataan-Mu di dalam sejarah gereja dan juga dalam penyertaan-Mu terhadap umat-Mu, terutama kami yang anak-anak yang Engkau tebus sebagai pewaris tahta gerejamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan keberadaan kami baik ke penetua, calon penetua, aktivis, dan juga siapapun yang boleh bergabung dalam forum ini Tuhan dari seluruh tempat dan gereja, sehingga kami boleh kembali melanjutkan pelayanan kami dan melanjutkan aktivitas kami dengan kesungguhan dan dengan rasa syukur bahwa ternyata Engkau terus membentuk dan membangun dan memberkati gerejamu. Terima kasih Bapak, pimpin kami juga nanti bertemu di pertemuan berikutnya, sehingga kami boleh terus mendapatkan pemahaman yang lebih sempurna tentang gerejamu. Terima kasih untuk pelayanan oleh panitia di GKI Keranggan Tuhan yang terus dengan setia juga memfasilitasi kami dalam forum-forum ini. Terima kasih Bapa, ya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.